Oke, jadi karena kemarin-kemarin gue sempat ngupload seri playlist video tentang pemilihan jurusan, gue pun mencari topik yang berkaitan dengan pemilihan jurusan kuliah. Akhirnya gue pun mencoba tools tercanggih untuk menemukan ide, yaitu Google. Nah, setelah ngeliat hasilnya, gue pun sekarang pengen nyoba untuk bikin konten tentang jurusan yang menjanjikan, karena emang keywordnya banyak di search oleh orang-orang. Oke, nah kalau menurut Best College Review, sumber yang gue baca, jurusan kuliah yang menjanjikan adalah jurusan-jurusan berikut. Pertama, adalah jurusan yang berkaitan dengan IT atau komputer. Contohnya adalah jurusan kayak sistem informasi, teknik informatika, dan ya lain sebagainya. Nah, program studi yang berkaitan dengan IT atau komputer dikatakan memiliki potensi yang sangat tinggi, apalagi di era digital kayak sekarang. Tapi emang gak semua jurusan yang berkaitan dengan IT punya kelebihan yang sama dalam prospek kerja yang menjanjikan. Demand atau permintaan yang sedang tinggi dari perusahaan sekarang pun adalah lulusan jurusan sistem informasi atau manajemen informatika. Jadi emang gak semuanya permintaannya lagi tinggi. Nah, kalau menurut sumber, orang yang kerja di bidang ini biasanya dapat gaji yang cukup tinggi dan level penganggurannya pun ada di angka 5-7%. Gue gak tahu sih sebenarnya di Indonesia kayak gini atau enggak, tapi dari angka itu bisa kita simpulkan bahwa sekitar 93 sampai dengan 95% lulusan dari jurusan ini bakalan dapat kerja, jadi gak bakal nganggur. Dan banyak prediksi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan demand jurusan ini akan meningkat sebanyak 18% di tahun 2020. Yang pertama, jurusan yang kedua adalah jurusan teknik. Fakultas teknik menempati posisi kedua setelah jurusan yang berkaitan dengan IT. Dan dua jurusan yang demand pekerjaannya cukup tinggi adalah teknik kimia dan teknik elektro. Rata-rata pengangguran dari kedua jurusan itu pun berkisar antara 4 sampai dengan 7%. Kedua jurusan teknik tersebut terkenal dengan kompensasi dan gaji yang fantastis di perusahaan, bahkan untuk fresh graduates atau mahasiswa yang baru aja lulus. Terus yang ketiga adalah jurusan di bidang medis, dan jurusan yang paling tinggi gajinya di bidang medis adalah jurusan farmasi. Jurusan farmasi biasanya kerja di bidang industri farmasi, kayak misalnya obat, makanan, minuman, atau kosmetik. Nah, jurusan lain yang sedang dibutuhkan juga adalah jurusan terapi. Hal ini karena penderita penyakit yang butuh terapi, seperti misalnya sehabis stroke, jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Dan pekerjaan-pekerjaan di bidang medis ini pun disinyalir akan meningkat sebanyak 25%. Jadi sekitar 1/4-nya bakal meningkat di tahun 2020, itu prediksinya. Sebenarnya ngebahas tentang jurusan yang menjanjikan ini adalah sebuah ironi bagi gue. Kenapa? Karena ya gue adalah orang yang sebenarnya sangat menentang memilih jurusan karena prospek pekerjaan. Kenapa? Karena ya menurut gue prospek kerja bagus, ya mau gajinya tinggi atau kayak gimana gitu, itu gak akan menjamin hidup lo akan bahagia nanti. Nah, mungkin orang dengan profesi guru atau freelancer yang gajinya cuma setara UMR, jangan-jangan bisa lebih bahagia karena waktu liburnya banyak dibanding orang perusahaan yang gajinya bejibun gitu, misalnya puluhan juta tapi gak punya free time untuk menikmati gajinya. Dan menurut gue lagi, sebetulnya setiap jurusan kuliah itu bisa jadi menjanjikan atau bisa juga gak menjanjikan bagi setiap orang. Ya karena ketika lo milih jurusan apapun itu, pasti akan ada pros and cons-nya, akan ada aspek yang lebih dan yang kurangnya. Sama aja kayak equalizer musik, ada yang di atas, ada yang di bawah kan knobnya gitu. Misal lo milih jurusan psikologi, ya lo pasti akan pinter ketika berhadapan dengan manusia dibandingkan ketika lo disuruh ngotak-ngatik program komputer atau mesin mobil. Dan ini berlaku sebaliknya buat mahasiswa teknik. Ketika masuk jurusan tertentu, kita akan punya kelebihan yang pastinya akan membuat skill kita lebih menonjol di satu bidang dibandingkan dengan bidang lain yang gak kita pelajari. Dan perbedaan ini normal. Jadi sebenarnya gak ada tuh jurusan yang lebih menjanjikan dari jurusan lain. Karena lagi-lagi kalau nyari kesuksesan kerja, gaji, dan lain sebagainya, akan ada banyak banget faktor yang memengaruhi hal tersebut selain jurusan. Ingat aja bahwa masuk jurusan yang menjanjikan bukan berarti lo akan sukses nantinya. Gue ulangi sekali lagi, meskipun lo bener-bener masuk ke jurusan yang prospek kerjanya menjanjikan, kalau lo mau sukses, ya tetap aja akan ada banyak faktor juga yang ngaruh selain faktor jurusan. Faktor apa aja? Mulai dari passion lo gitu, seberapa jauh lo suka sama pelajarannya, ada juga pengalaman organisasi, selain itu juga ada soft skill yang pastinya bakal nentuin kesuksesan lo nanti, ada juga pengaruh nilai yang lo dapet pas kuliah, dan banyak lagi. Belum lagi kalau peminatnya banyak, saingan lo nanti akan banyak juga. Ya, kita lihat sekarang, jurusan yang tren dan banyak peminatnya biasanya adalah jurusan yang dianggap memiliki prospek kerja yang bagus. Tapi lagi-lagi, ketika mayoritas orang pergi ke jurusan itu, ya lo akan tergerus
ketika lo kalah bersaing di jurusan tersebut. Yang mau gue bilang di sini adalah jangan menjadikan prospek kerja dari jurusan sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih jurusan. Gue juga sebenarnya udah pernah bahas ini di video gue tentang tips memilih jurusan kuliah dengan tepat. Ingat aja hal itu dan selalu pertimbangkan matang-matang alasan lo ketika memilih jurusan tertentu. Hal ini supaya lo gak salah milih jurusan. Nah, mungkin sekian dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Salam hangat.